Berulang-ulang sering saya sampaikan, sesungguhnya hidup pada zaman fitnah itu berat. Bukan karena beratnya untuk mendapatkan mobil dan rumah, tetapi yang paling berat adalah menggenggam kebenaran. Karena disebut dengan fitnah itu karena samar-samar antara yang benar dan yang salah. Dan inilah yang menjadikan kita seiring kita meminta kepada Allah dipanjangkan umur, semoga kita diberikan petunjuk kebenaran. Dan kita juga harus ingat di sisi yang lainnya kita harus paham, tidak akan muncul dajjal-dajjal besar sampai tidak akan muncul dajjal besar sampai bermunculan dajjal-dajjal kecil. Dan tidaklah mereka berkolaborasi kecuali dalam satu perkara, yaitu adalah merenggut kebenaran yang harusnya kita jadikan petunjuk pada kehidupan kita. Karena kebenaran adalah sesuatu yang paling berharga. Dajjal-dajjal kecil dan dajjal besar itu mereka tidak tergiur dan tidak pernah tergoda dengan harta yang kita miliki, rekening yang kita miliki, karena bagi mereka itu murahan yang pastinya akan ditinggalkan. Tetapi mereka itu ingin untuk mengambil dan merenggut yang paling berharga, yaitu adalah petunjuk langit yang harusnya kita jadikan tuntunan dan tatanan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita seiring kita memohon kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur, semoga kita mendapatkan kebenaran. Kebenaran yang tidak melunturkan kebaikan. Karena sesungguhnya Rasulullah itu baik sebelum beliau menjadi Rasulullah sebagai pionir kebenaran. Disitulah kita belajar Nabi itu benar tetapi tidak melunturkan kebaikan beliau. Kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan kebenaran yang tidak melunturkan kebaikan dalam kehidupan kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ini kita memohon supaya Allah membasahi hati kita, membasahi jiwa kita dengan seluruh petunjuk yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu dan kebenaran itu adalah obat dari getirnya kebodohan kita. Karena berapa banyak orang yang diberikan anugerah, fasilitas, dan harta, tetapi mereka tidak diberikan petunjuk pada kehidupan. Pada dasarnya setiap manusia ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk dan ilmu, mereka berjalan pada gelapnya kehidupan dan tidak bisa membedakan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Walaupun mendung masih menggelayut kepada bangsa yang kita cintai dengan adanya pandemi yang kita cintai, tetapi kita bersyukur. Kita diberikan oleh Allah sebuah anugerah untuk mencintai ilmu, ditakdirkan oleh Allah untuk duduk pada majelis ilmu walaupun secara virtual dan secara online. Dan ini merupakan bagian dari salah satu doa kita yang dikabulkan. Kalau kita senantiasa melazimi doa untuk ditambahkan ilmu pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu, sebagaimana sifat ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Sifat ilmu yang tidak menjadikan Nabi Musa sombong, sifat ilmu yang tidak menjadikan Nabi Musa akhirnya tidak membutuhkan orang lain. Tetapi justru Nabi Musa menyisiri pantai untuk mencari Nabi Khidir, belajar dari hikmah yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Inilah sifat pencari ilmu yang kita harapkan. Pencari ilmu yang mereka tidak pernah merasa cukup dengan setiap apapun yang mereka dengarkan, setiap penuntut ilmu yang selalu senantiasa memiliki sifat yang mulia, tidak gampang merendahkan orang, tidak gampang untuk menghujat orang, tidak gampang untuk menodai kehormatan orang. Sebagaimana Nabi Musa tidak pernah merendahkan dan menodai, serta meremehkan hikmah yang dimiliki oleh Nabi Khidir yang tidak diketahui oleh beliau. Padahal kedudukan Musa begitu tinggi di sisi Allah sebagai kalimullah, yaitu seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur ketika kita diberikan anugerah-anugerah yang semacam ini. Semoga Allah terus menambahkan ilmu dalam kehidupan kita, dan yang paling penting yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari. Karena hari ini ilmu berlimpah, tetapi yang hilang itu adalah barokahnya. Ilmu dulu sulit untuk didapatkan, harus pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain hanya untuk mendapatkan 1 dan 2 hadis. Kalau hari ini ilmu berlimpah, tetapi yang hilang adalah barokahnya. Walaupun ilmu gampang kita peroleh, gampang kita jumpai, gampang kita dapatkan, tetapi justru yang memudar itu adalah barokahnya. Dan setidaknya barokahnya ilmu itu adalah 2. 1, bertambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita dekat barokahnya ilmu. Makanya siapapun yang mereka meretas jalan ilmu tetapi tidak bertambah dekatnya dia kepada Allah, maka kita khawatir orang-orang yang mereka tidak menambah amalnya setelah mendapatkan ilmu, merekalah yang akan mendapatkan siksa yang pedih ketika tidak berusaha dan berkomitmen untuk mengamalkan ilmunya. Barokahnya ilmu yang kedua, yaitu adalah bertambah betapa mulianya akhlak kita di hadapan orang yang beriman. Betapa mulianya akhlak kita di hadapan orang yang bertakwa. Dan itulah yang dipuji oleh
Allah dari kehidupan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu dipuji oleh Allah. Ketika para sahabat Nabi luar biasa, mereka itu akhlaknya luar biasa. Sampai Allah menyampaikan ruhama ubainahum. Para sahabat itu penuh cinta kasih di antara mereka. Dan itulah yang harusnya kita praktekkan pada kehidupan. Setiap ilmu yang kita dapatkan bukan menjadikan kita semakin mudah untuk meremehkan orang. Setiap kita bertambahnya ilmu yang kita dapatkan, justru semakin kita menghormati orang. Kalaupun ada 1-2 frekuensi ilmu yang belum tentu sama antara kita dengan orang lain, tidak menjadikan kita gampang untuk melecehkan, karena fungsinya ilmu bukan alat untuk menjatuhkan pelecehan kehormatan seorang mukmin. Sesungguhnya ilmu tidak pernah dijadikan menjadi pelampiasan kita untuk merendahkan orang lain. Dan itulah yang harusnya kita miliki pada setiap kehidupan ilmu kita. Semoga saya tidak pernah lelah untuk menasihati diri saya sendiri, supaya saya berakhlak kepada orang yang memiliki keimanan, walaupun 1-2 perkara mungkin tidak sama. Semoga antum semuanya, Masjid As-Salam juga sama. Selalu berkomitmen untuk menghormati orang. Selalu berkomitmen untuk mempersaudarakan orang. Jangan hanya menjadi mercusuar ilmu, tetapi juga menjadi mercusuar kehidupan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan seiring dengan ilmu yang kita pelajari keberkahan. Karena sekali lagi, hari ini ilmu berlimpah. Tetapi yang hilang adalah keberkahan dalam setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan.